Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa syarrul ikhwah jamaah pengajian taklim pagi Ahad pagi yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan kedua kali ini kita masih diberi kesempatan, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita masih diizinkan Allah untuk saling bertatap muka di salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia, dengan harapan kita mencari rahmat Allah dan keridhaannya. Semoga apa yang menjadi usaha kita dalam menuntut ilmu menjadikan wasilah kita mencapai dalam menuju ridha Allah, yaitu surganya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyaksikan secara langsung di sini maupun secara live atau secara virtual. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tarbiyatul aulad, ya. Berkaitan dengan parenting, Islamic parenting, yang kita ambil dari beberapa sumber, dari sumber-sumber yang terpercaya insyaallah dari para ulama kita. Di antara Syekh Jamal Abdurrahman hafizahullah dan yang lainnya, dan yang pendahulunya yaitu Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Tarbiyatul Aulad beliau juga. Karena beliau di sini juga terinspirasi dari karya Tarbiyatul Aulad punyanya siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kemarin kita sudah membahas prolog, ya, bagaimana kondisi ideal seorang anak itu, dan secara umum prenatal ala Ibnul Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, konsep prenatal ala Ibnul Qayyim, kemudian tarbiyah metode Nabi, prolog sebuah anak yang ideal itu seperti apa. Sekarang kita insya Allah mulai membahas merinci sesuai batas umur, ya. Semoga bisa sampai tuntas nanti, sampai waktu yang ditentukan, ya. Insya Allah kita batasi pembahasan kita pada pagi hari ini menjelang duha, ya, duha siang, yaitu kita batasi dari umur 0 sampai 3 tahun, ya. Jadi 0 sampai 3 tahun. Di dalam mendidik anak usia 0 sampai 3 tahun, di sini beliau hafizallahu taala menerangkan beberapa poin di mana pentingnya berdoa saat anak masih dalam nutfah, ya, dalam berupa nutfah. Sebagaimana kemarin kita sudah menukil kisah, ya, kisah Abu Thalhah dengan istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Ya, kita tahu kisahnya. Di akhir kisah tersebut bagaimana istrinya Ummu Sulaim itu berusaha menyembunyikan duka atas kematian anaknya yang tercinta, anaknya yang paling tercintai, ya.
ketika Abu Thalhah pulang ke rumahnya, didapati istrinya sudah berhias, sudah memasakkan masakan favoritnya, bahkan diajak tidur, ya, sampai semuanya terpenuhi kebutuhan suaminya Abu Thalhah. Baru cerita Ummu Sulaim itu, bagaimana kalau seandainya kita diberi pinjaman dengan seseorang, kemudian orang itu mengambil pinjaman tersebut, maka sudikah, relakah kita, ridhokah kita kalau harta itu diambil? Karena itu pinjaman, ya tentu saja Abu Thalhah menjawab, tentu saja itu memang sudah menjadi kewajiban yang meminjami, ya haknya yang meminjami. Begitu pula anaknya yang meninggal itu karena sakit, ya. Setelah diceritakan seperti itu, kesedihan yang mendalam akhirnya diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di akhir kisahnya Rasulullah SAW mendoakan kepada Abu Thalhah, ya, Allahumma barik lailatakuma, dengan doa yang sederhana, ya Allah, atau barakallah lailatakuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Ya, masya Allah, tabarakallah. Dari doa tersebut, artinya kan masih dalam bentuk, ya belum jadi anak, ya, masih dalam bentuk itu proses pembuahan kan. Nah, dari situ doa beliau dikabulkan, akhirnya Allah mengkaruniai 9 cucu dari anaknya Abu Thalhah itu yang lahir dari sulbi beliau. 9 cucu semuanya hafal Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika teman-teman yang mau berhubungan dengan istrinya, maka setidaknya berdoa, ya. Berdoa dan juga mendoakan bagi kita kepada orang yang hendak ingin mempunyai karunia, hendak ingin mempunyai anak, kita doakan kepada pasangan mempelai itu, Allahumma barik lailatakuma, ya Allah berkailah malam-malam kalian. Nah, itu salah satu bentuk ikhtiar dalam mewujudkan keturunan yang solih-solihah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian ada di situ perhatian sebelum kita membahas lebih lanjut, ya. Selain berdoa juga ada zikir, kemarin sudah kita sebut, ya, di antara zikir untuk keselamatan bayi yang akan dilahirkan ketika dalam kontraksi, ya kan kemarin. Ya, secara umum zikir-zikir yang berkaitan dengan menghilangkan kecemasan, kegundahan, kesulitan yang banyak yang ada di doa-doa, ya, kitab-kitab doa yang ada di tempat yang tersebar, ya. Kemudian apabila keguguran terjadi, ya, kemudian berita tentang kelahiran bayi, kemudian ada syariat mentahnik dan lain sebagainya. Ini kita akan membahas satu persatu, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hal di mana Islam itu telah memperhatikan sejak dalam janin, ya. Karena kita pembahasannya parenting Islam, ya, maka kita pasti merujuk pada dalil-dalil. Jadi dalam janin itu ternyata perhatian Islam sangat peduli di situ, di mana salah satu bukti di mana ketika dalam kondisi ibunya ditalak, ya, tertalak bain, tertalak 3. Sedangkan ibunya ternyata mengandung, ya. Ternyata ada bayi dalam kandungannya, maka di situ ada kewajiban mantan suaminya untuk menafkahi anak yang ada di dalam kandungan itu. Sebagaimana surat firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6, surat ke-65 ayat 6. Wa in kunna ulatu hamlin fa'anfiqu alaihinna. Dan jika mereka
ulatu hamlin, istri-istri yang ditalak itu sedang hamil, fa'anfiqu alaihinna, kata Allah, maka berikanlah kepada mereka haknya, yaitu nafkahnya, hatta yadha'na hamlahun, sehingga mereka sampai mereka bersalin, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi nafkah yang harus ditunaikan kepada mantan suaminya kepada anaknya, ya, jadi bukan kepada ibunya, karena kalau kepada ibu dari anaknya kan sudah statusnya sudah terputus. Tapi ternyata syariat masih menjaga janin itu sampai selesai. Maka di dalam perhatian lain dalam syariat terhadap janin yang ada di perut ibunya, hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, ya, selama masih dalam rahim ibunya, maka dalam syariat diperbolehkan tidak berpuasa, dalam Ramadan, ya. Atau sesuatu yang menjaga janin dari sesuatu yang membahayakan, ya. Yang pertama, apabila ibu hamil itu merasa khawatir, ya, dengan kesehatan janin yang ada dalam kandungan, maka boleh tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Dan poin yang kedua atau perhatian yang lain adalah dia posisinya seperti orang yang sedang safar atau sakit, ya. Sebagian ulama membebaskan bumil tadi dari kewajiban membayar kafarat, ya. Tetapi tidak berlaku untuk ibu menyusui, ya, busui. Karena menyusui dalam syariat itu bisa mengupah wanita lain untuk menyusui anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah disusui oleh Halimah, ya, Halimah Sa'diyah, dengan mengupah ibu menyusui, ya, ibu menyusui. Nah, jadi sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 184. Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, artinya jika mereka tidak berpuasa, maka fidyah, wajib membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, memberikan makan kepada seorang miskin. Kemudian perhatian syariat yang berikutnya, yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penangguhan hukuman had, ya, hudud bagi ibu hamil dan ibu menyusui, ya, sampai disapi, ya. Sebagaimana dinukil dari kisah ibu hamil yang berzina karena zina dari Bani Juhainah, dan kisah lain dari Bani Ghamidiyah. Maka di situ kisahnya ketika ibu itu melakukan dosa zina, kemudian melahirkan sampai hamil di luar nikah. Ketika hendak dirajam, maka Rasulullah menangguhkan hukuman itu sampai lahir dan sampai selesai persusuannya, ya, sampai disapi, baru hukuman had bisa dilakukan. Demikian bentuk rahmat, ya, dalam agama ini, bentuk kasih sayang dalam agama ini. Artinya tidak boleh gara-gara kesalahan orang tua maka anak itu pun dilalaikan, tidak, ya. Syariat Islam menjaga anak itu meskipun anak itu bukan dari hubungan yang resmi. Nasallahu salama wal afiyah wal a'udzubillah, ya. Semoga tidak terjadi seperti ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita juga sudah membahas tentang zikir, ya, untuk keselamatan bayi yang akan lahir atau dalam kondisi kontraksi, itu juga ada zikir. Yang kami dapati di tulisan ini zikir itu sifatnya luas, ya. Artinya apapun yang bisa kita lantunkan dari zikir-zikir yang disyariatkan itu tidak masalah.
Adapun di sana ada beberapa doa tertentu ya, untuk menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran. Sebagaimana doa Rasul untuk Asma bin Umais ketika ingin melahirkan atau ketika dalam keadaan secara umum ya, ini doanya ini secara umum. Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah Allah ya Rabbku, aku tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Ya. Atau orang yang ketimpa ketakutan dengan doa Allahumma rahmataka arju, ya Allah dengan rahmatmu aku berharap. Fala takilni ila nafsi, dan janganlah engkau ya Allah membiarkan aku ya mengandalkan diriku sendiri tarfata ain, meskipun dalam sekejap. Wa aslih li sya'ni, ya Allah perbaikilah urusanku kullahu, semuanya. La ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah selain engkau. Adapun doa-doa yang lain ya, zikir-zikir yang lain seperti Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-husna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ya la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Artinya kemudahan dan kesulitan itu datangnya dari Allah, merupakan ketentuan iradah, ketentuan Allah al-kauniyah yang sifatnya sunatullah. Itu sudah dicatat ya sama Allah di Lauhul Mahfuz. Kecuali yang engkau bukan buat mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, dan engkau lah yang menjadikan kesedihan itu atau kesulitan itu menjadi mudah. Jadi kesedihan yang kita alami ya, kegundah gulahan maupun kegembiraan itu semuanya datang dari Allah. Dan kita minta taufik dari Allah untuk selalu optimis. Nah, dan dengan doa-doa yang lain kita sejatinya zikir termasuk membaca ayat Al-Qur'an itu fungsinya adalah tatmainnul qulub ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir pada Allah akan menenangkan hati. Allah pasti akan menghilangkan kesulitan yang dideritanya ya, kesedihan, dan menggantikannya dengan kemudahan biidznillah taala, dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, takdir-takdir Allah yang syar'i, yang disyariatkan. Ya, seperti kita dianjurkan untuk berdoa, bertawakal, bersabar, bersyukur dan lain sebagainya. Dengan tahmid, ya tahlil dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah zikir ada poin yang tidak kalah pentingnya, yaitu apabila terjadi keguguran. Nah, ini yang beberapa kali terjadi. Mungkin dari kita pernah mengalami seperti itu atau yang di tetangga kita ya. Maka kita sampaikan bahwasanya dalam syariat Islam itu ada syafaat janin. Ya. Ada syafaat janin kepada ibunya. Ibunya yang tentunya yang bertauhid ya, yang muslimah. Ya, syaratnya. Sebagaimana hadis Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, innas siqta, sesungguhnya as-siqta itu bayi atau janin yang gugur dalam kandungan ya, yang gugur dalam kandungan atau yang gugur di luar, setelah keluar dari kandungan kemudian gugur, belum balik ya. La yajurru ummahu, sungguh dia akan menarik tali pusar ibunya atau orang tuanya ya. Bisarorihi, dengan menggunakan tali pusarnya itu ya, menariknya dengan tali pusarnya ilal jannah, menuju surga. Idzah tasabathu, nah ini apabila ibunya mengharap ya, mengharap apa? Mengharap pahala dari Allah atas musibah yang ditimpa tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah.
Jadi syafaat itu ada, ya, terjadi dengan izin Allah. Tentunya syarat syafaat ada dua, ya, selain daripada syafaat Nabi, ya, syafaat yang uzma, syafaat yang besar, adalah syafaat yang lain. Yang di sini adalah kita angkat syafaatnya janin itu. Ada dua syaratnya. Apa itu? Izin Allah dan ridho Allah kepada orang yang masfu'. Jadi idznullah lisyafi', jadi izin Allah kepada asyafi', kepada yang akan memberikan syafaat, yaitu janin. Jadi janin itu setelah mendapatkan izin dari Allah, atau siapapun dari teman-teman kita yang solih, ya, guru-guru kita yang solih, para malaikat yang menyaksikan sekarang, ya kan, menyaksikan semua ini. Kita duduk di majelis ilmu kan disaksikan malaikat itu juga akan menjadi syafaat. Insyaallah ta'ala dengan izin Allah, ya. Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah, man dzalladzi yashfa'u, siapa yang akan memberikan syafaat, indahu, di sisinya, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Surat Al-Baqarah ayat 255. Dan juga syarat syafaat yang kedua adalah ridha Allah kepada al-masyfu', yang akan diberikan syafaat. Jadi ada dua, ya, asy-syafi', izin Allah, dan al-masyfu', yang akan diberikan syafaat. Ini kalau Allah nggak ridha, nggak akan terjadi syafaat itu, ya. Ridha Allah itu dengan apa? Tauhid, la ilaha illallah, ya, seorang yang muslim yang meninggal di atas kalimat tauhid, ya, di atas tauhid, tidak musyrik. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-28 disebutkan firman Allah Ta'ala, wala yashfa'una, dan mereka orang-orang itu tidak akan memberikan syafaat illa limanir tadha, kecuali yang Allah ridhoi. Yaitu dua syarat syafaat. Dan ridha Allah itu terletak pada apa tadi? Tauhid. Taib. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin berikutnya tentang azan di telinga kanan bayi saat lahir. Nah, jadi ada beberapa ulama yang melakukan ini, ya. Dengan dalil apa? Dari Abu Rafi', bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Al Hasan bin Ali saat baru dilahirkan Fatimah radhiyallahu taala anha. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, At-Tirmidzi, dan di sanadnya ada Asim bin Abdullah, termasuk perawi yang dhaif, ya, perawi yang lemah. Kemudian riwayat yang lain selain diadzani juga qomat. Namun hadis itu hadis maudhu atau hadis palsu yang didhaifkan dalam Al-Jami', silsilah dhaifah Al-Jami', ya, Syekh Albani rahimahullah. Jadi kesimpulannya jamaah sekalian, kita tidak perlu melakukan karena hadis itu lemah, tidak dijadikan hujah. Meskipun ada yang menhasankan dengan syawahid, dengan persaksian yang lain. Ya, ini intinya dalam hal ini ada khilaf, ya, ada khilaf, ya. Kalau kami pribadi lebih tidak melakukannya. Tapi kalau sudah melakukan, ya monggo. Karena Ibnu Qayyim mengatakan hikmah dari azan tersebut adalah bagaimana memperdengar suara pertama oleh sang bayi dengan azan, ya. Karena dalam azan itu mengandung makna tauhid, makna syahadat, ya. Jadi pas dilahirkan ke dunia dibiasakan pertama kali didengar adalah kalimat tauhid, itu intinya. Nah, meskipun bayi belum menyadarinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya adalah al-bisyarah atau berita gembira atas kelahiran seorang bayi. Nah,
Jadi ucapan bisyarah atau ucapan selamat ya istilahnya kita biasa kita memberi selamat atas kelahiran itu merupakan perkara yang disyariatkan. Ya itu. Mengapa? Sebab ia merupakan hibah dari Allah, pemberian dari Allah yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah sudah mengamanahi orang tua itu sebuah anak, maka disitulah ujian kenikmatan, ya ujian kenikmatan akan ditanya. Dan di situ ada poin yang penting adalah Allah murka, Allah benci, Allah murka jika terlahir bayi tapi yang melahirkan tidak suka. Mengapa? Ya karena nggak sesuai dengan keinginannya kan gitu. Kadang ada yang inginnya anak laki-laki, loh kok lahirnya perempuan, sedih ya kan, terus marah. Itu Allah juga murka karena sudah dikasih kok nggak disyukuri kan gitu kan. Atau sebaliknya sudah banyak anak perempuan, anak laki-laki pengen perempuan, loh ternyata lahirnya laki-laki lagi. Seperti saya itu yang 4 laki-laki semua, saya yang terakhir. Tapi alhamdulillah orang tua ridho. Ya, ya maksudnya jangan sampai orang tua itu merasa tidak ridho dengan ketentuan Allah. Itulah ketentuan Allah yang harus kita yakini dalam iman takdir kepada takdir. Di situ ada amalan hati yang namanya husnudzon ya kepada Allah. Jadi berprasangka baik kepada Allah. Kita yakin bahwasanya pilihan Allah itulah yang terbaik. Ya. Meskipun ada caranya ya. Dalam syariat itu ada caranya bagaimana cara usaha Pak Sutri untuk ingin mendapatkan anak laki-laki itu seperti apa, perempuan seperti apa, itu ada hadisnya ya. Mungkin itu bukan kita maudhu kita sekarang. Nah, adapun doa selamatan ketika lahiran sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar bin Mundir, Al Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu mengatakan di antara doa yang baik untuk diucapkan adalah burika fil mauhub. Semoga Allah memberkahimu dengan kelahiran ini. Ya. Wa syakartal wahib. Dan semoga engkau diberi atau semoga engkau bersyukur ya al-wahibah kepada zat yang memberikan, yaitu kepada Allah yang menganugerahkan anak tadi. Waruzitta birrahu, dan semoga Allah memberikan rizki kepadamu birrahu. Birrahu itu apa? Kebaikannya, artinya menjadi anak yang berbakti ya. Anak yang berbakti, bir itu bakti. Wa balagha asyuddahu, dan semoga anak itu akan segera tumbuh menjadi anak yang dewasa, di mana asyuddah itu kan sudah mapan, sudah sempurna, ini tulangnya sempurna, usianya sempurna, artinya sudah mulai bisa dipetik buahnya, bisa dimanfaatkan buahnya. Nah, iya, karena dahulu orang-orang pada jadi zaman Arab dulu sebelum diajarkan doa ini, orang-orang pada mengucapkan selamat semoga nanti menjadi penunggang kuda contohnya. Ada yang bilang selamat semoga menjadi pemanah, atau selamat menjadi besok jadi pilot. Nah, umpamanya kalau sekarang ya. Atau hal-hal tertentu yang sifatnya ya kita kan nggak tahu. Makanya kita diajari doa seperti ini oleh salafus soleh ya, untuk bisa menjadi kebaikan secara umum ya. Artinya berkah. Yang berkah itu kan berarti kan sesuatu kebaikan yang banyak, yang dawam terus menerus ya. Kemudian selalu bersyukur kepada Allah. Artinya kalau orang bersyukur berarti benar-benar menjaga amanah itu dengan baik ya kan, kalau orang bersyukur itu. Dan juga menjadi anak yang berbakti. Bakti berarti dari bakti kepada orang tua, bakti kepada agama, bakti kepada bangsa negara kan gitu, kepada keluarga besarnya, dan menjadi tumbuh dewasa menjadi orang yang bermanfaat kan gitu. Jadi itu kan umum, menjadi orang yang paling bermanfaat.
Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ada syariat mentahnik bayi. Nah, dalam Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering didatangi para orang tua untuk membawa bayinya untuk dimintakan berkah dan ditahnik. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara mentahnik jamaah sekalian? Kita mungkin sudah banyak yang mengetahui, ya, banyak tahu. Kita hanya mengulang. Yang pertama yaitu mengambil kurma, sepotong kurma, kemudian dikunyah-kunyah seperlunya, kemudian dibuka mulut bayi dan disuapkan kurma tersebut sambil digosok-gosokkan di langit-langit mulut bayi, ya di atas, ya, langit mulut bayi. Ya, jangan terlalu banyak ya, secukupnya saja. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hikmah dari tahnik tadi menggunakan kurma. Mengapa harus menggunakan kurma? Karena para ulama terdahulu berpendapat bahwa sunnah ini dilakukan oleh Nabi SAW agar yang paling pertama masuk ke dalam perut bayi adalah sesuatu yang manis. Ya, sesuatu yang manis mengandung glukosa. Glukosa itu kan berarti baik untuk tubuh menurut kedokteran medis, ya. Dan juga menurut medis kita tahu bahwasanya kurma itu adalah superfood, ya. Superfood itu berarti artinya makanan yang paling lengkap gizinya dan seratnya, sumber probiotik dan prebiotik, ya, kata dokter, ya. Probiotik itu berarti kan ada bakteri baiknya. Kalau prebiotik berarti mengandung karbo dan serat, seperti itu. Itu menurut kedokteran. Adapun hoaks yang beredar ketika dalam proses tahnik itu ada hoaksnya juga, menganggap bahwasanya tahnik itu adalah vaksin alami, ya, itu juga itu hal yang belum terbukti secara medis maupun tidak ada dalilnya juga, ataupun transfer kesalihan, artinya semakin solih yang mentahnik semakin anak itu semakin hebat nantinya, jadi ditransfer sama Pak Yai atau guru besar tadi. Jadi harus dicari orang yang paling solih. Tidak perlu, cukup siapa saja, bapaknya, ibunya, ya. Tidak perlu nyari orang, gitu ya. Adapun kasus Rasulullah, ya memang Rasulullah punya keistimewaan, kekhususan, karena beliau memang bisa diambil berkahnya. Beda dengan kita nggak punya berkahnya. Kita hanya melaksanakan itu karena sunnah saja, ya. Dan semuanya hal-hal yang di luar itu perlu dalil dan perlu pembuktian, ya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal yang perlu kita ketahui ketika bayi, ya, membentengi bayi dengan zikir dan syukur kepada Allah. Nah, Rasulullah dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan." Allah tidak sekali-kali menganugerahkan sebuah nikmat atas hambanya, faqala alhamdulillah, kemudian, ya, nikmat itu berupa anak solih, berupa anak yang baru lahir tadi, atau istri yang solihah, ya, atau suami yang solih, itu ya. Faqala alhamdulillah, maka dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, ya, dengan lisannya, ya. Illa kana alladzi a'tahu, kecuali melainkan Allah akan memberikan yang lebih baik, ya. Illa kana alladzi a'tahu afdala mimma akhadha, maka Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang diambilnya, ya, daripada yang diambilnya. Iya, berarti ini mengajarkan kita untuk selalu husnuzon kepada Allah. Apa yang Allah berikan itu kita bersyukur. Qadarullah wa masyafa'al, kalau diambil sama Allah berarti kita juga, ya, ridha atas ketentuan Allah dan bersyukur ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, sambil berikhtisab tadi. Ingat kata kuncinya apa?
berihtisab. Ihtisab itu apa tadi? Mengharap pahala, mengharap pengganti yang lebih baik, ya. Maka Allah pasti akan menggantinya, ya. Man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minha, ya. Dan siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, seperti kasus tadi Ummu Sulaim tadi, ya. Allah ambil putranya, ternyata Allah ganti dengan cucu-cucunya yang luar biasa, ya. Tapi memang ini butuh proses. Terkadang orang tua yang sedang mengalami musibah tadi, diambil anaknya tadi, larut dalam kesedihan gitu kan. Ya, maka ini tidak boleh terjadi. Sedih itu manusiawi, ya. Tapi larut dalam kesedihan itu sesuatu yang tercela dalam syariat. Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah ridho kalau kita ridho, ya. Allah suka kalau kita ridho dengan ketentuannya dan terus-menerus mengharap kepada Allah pahala. Maka Allah pasti akan mengganti yang lebih baik. Nah, itu janji Allah. Sama sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi, baik kita diberi anak laki-laki maupun perempuan, sudah alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Kalau belum, yes apa dulu ya. Kalau sudah 2 kali 3 kali, kok sama? Yes, disyukuri aja. Barangkali lewat keturunannya ini akan lahir cucu-cucu kamu yang hebat-hebat tadi. Berikhtisab kepada Allah. Boleh kita ngadu, boleh kepada Allah. Ya Allah, saya ingin minta ini, engkau kasih ini, tolong yang engkau kasih itu menjadi yang lebih baik nantinya, mendapatkan hasil nantinya yang lebih baik dari perantara yang Allah kasih tadi. Dan memang membangun sugesti positif pada Allah itu memang perlu kesabaran, kegigihan, ketabahan, ya. Nah, belum lagi kalau terlahir anak, waliyadzubillah, ada sesuatu yang tidak normal gitu kan banyak terjadi seperti itu. Nah, tetap kita harus mensyukuri. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya, dan kita yakin bahwasanya Allah itu tidak membebani hambanya di luar kapasitasnya. Kan itu kan bentuk kita husnudzon kepada Allah dengan membangun melalui asma wa sifat, ya, berlandaskan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang sempurna itu. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin berikutnya adalah memberikan hak waris untuk bayi yang baru lahir. Nah, jadi ketika bayi lahir dia menangis, maka dia telah berhak mendapatkan warisan sebagaimana dalam Sahih Al-Jami' dari riwayat Jabir radhiyallahu taala an. Nah, jadi sudah berhak mendapat hak waris. Kemudian poin berikutnya, wajib membayar zakat fitrah, ya, atas nama bayi yang baru lahir tadi. Sebagaimana dari Ibnu Umar, ya, bayi yang baru lahir tadi sudah terkena taklif bagi orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrahnya pada bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan, ya. Setiap individu muslim, kaum muslimin, ya, baik yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, baik yang bayi maupun sudah dewasa, dengan membayar satu sok buah kurma, ya. Satu sok itu 4 segini, ya, 4 amdad, 1 mud. Satu sok itu 4 mud, 4 segini, kurang lebih 2 kiloan, ya, 2, sekian, 2, berapa? 6,7, ya, kurang dari 3 kilo, hampir 3 kilo buah kurma atau sok gandum atau semisalnya, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, menyayangi bayi
yang lahir meski hasil dari perzinaan yang tadi yang sudah kita singgung tadi sedikit. Sebagaimana kisah wanita dari Bani Ghamidiyah dan yang mengaku telah mengandung dari perzinaan. Nah, dari situ kita bisa mengambil pesan-pesan, antara lain bahwasanya wanita yang mengandung karena hubungan zina wal'iyadzubillah, ya, syariat tidak menganjurkan untuk aborsi sebagaimana hukum-hukum selain Islam. Ya, sebagaimana ketika orang tidak ingin anaknya lahir, apa yang dilakukan? Pergi ke dokter untuk melakukan aborsi. Kan itu kan praktek aborsi terjadi ya. Nah, ini hal-hal yang kurang, ya, tidak baik, kurang etik, tidak etik, ya. Bahkan membunuh kalau sudah ada nyawanya, ya, tertiup nyawanya. Bahkan apa yang dilakukan Rasulullah yaitu memerintahkan wanita itu untuk pulang sambil sampai lahir. Jadi masih diperhatikan janin itu. Setelah melahirkan, setelah menyusui hingga 2 tahun atau sampai menyapih, baru ketika bayinya sudah bisa makan selain atau empasi istilahnya, atau makan yang selain ASI, maka baru dihukum. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu menyerahkan bayi kepada seorang di antara kaum muslimin agar dirawat dan dididik dengan baik. Itulah bentuk kasih sayang Islam, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak hasil zina waliyadzubillah, ya. Sehingga anak itu tidak terlantar, ya. Sehingga tidak menanggung dosa, ya, yang dilakukan oleh orang tuanya. Meskipun anak waladu zina, anak yang dari zina itu ada hukum fikihnya sendiri, ya. Seperti tidak ada terputusnya perwalian, ya. Tidak dapat warisan dan lain sebagainya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya adalah merayakan kelahiran bayi dengan akikah atau nasikah. Nah, sebagaimana Samurah bin Jundub meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin, setiap anak, murtahanun, yaitu tergadaikan, bi aqiqatihi, dengan akikahnya, tudbahu anhu, yang mana dia disembelihkannya sesembelihan akikahan, yaumas sabi', hari ke-7, wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma, dan pada hari ke-7 itu cukur rambutnya, wa yusamma, dan dinamai. Nah, sebagaimana Sahih Al-Jami' diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Apabila tidak bisa hari ke-7 dilakukan, menurut sebagian ulama bisa dilakukan setelahnya, yaitu hari ke-14. Apabila tidak bisa dilakukan hari ke-14, bisa dilakukan di hari ke-21. Kemudian hewan sesembelihannya apa, yaitu seperti halnya hewan akikah, ya, seperti kambing, ya, hewan kurban maksudnya, ya, seperti kambing, ya, yang disyariatkan yaitu kambing. Hewan kurban sebagai kurban. Yang mana laki-laki berapa? Dua ekor kambing, dan untuk bayi perempuan satu kambing. Tujuan akikah itu adalah membebaskan bagi bayi yang baru lahir dan menjadi sebuah penjagaan baginya dari godaan syaitan dalam kepentingan akhiratnya, ya. Adapun mencukur rambut berarti faedahnya adalah menghilangkan gangguan darinya, yaitu gangguan rambut di kepalanya,
sekaligus kotoran yang menempel ya di badannya atau di rambutnya ya. Baik kotoran suci maupun najis ya. Sehingga setelah dicukur itu diharapkan berganti rambut yang baru yang lebih kuat menggantikan yang lama. Nah, selain itu juga mencukur bayi ketika dalam akikahnya itu membuka pori-pori rambutnya kepalanya sehingga uap air bisa masuk dengan mudah ya, keluar dengan mudah. Dan juga mencukur rambut itu kata ulama bermanfaat untuk menguatkan indranya. Nah, itu disebutkan dalam Al-Manawi dalam Syarah Faidil Qadir. Nah, yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada akikah sendiri sebagaimana Ibnul Qayyim mengatakan dalam Tuhfatul Maudud adalah sama dengan berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Sarana bertaqarrub kepada Allah ya. Melatih diri untuk bersikap pemurah ya. Dan mengalahkan kekikiran ya, mengalahkan kekikiran yang ada dalam diri manusia. Jadi akikah kata beliau rahimahullah merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang diwujudkan dengan memberikan jamuan makan ya, pesta makan. Akikah itu membebaskan bayi dari rintangan yang menghambatnya untuk dapat memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, begitu kata beliau rahimahullah. Atau dari halangan untuk mendapat syafaat dari kedua orang tuanya kelak di akhirat. Nah, faedah yang lainnya disebutkan bahwasanya akikah itu mengokohkan keturunan ya, yang dianjurkan oleh syariat sekaligus memerangi khurafat jahiliyah dan juga berperan dalam menyiarkan nasab ya. Kan dengan akikah, dengan nasikah kita menyiarkan ya, menginformasikan, menyebarkan informasi nasab bayi yang baru lahir itu. Dan masih banyak lagi. Termasuk juga bentuk akikah itu seperti makna kurban. Ya, di situ ada bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan memberi makan, bersedekah, menjamu orang lain. Sehingga menggembirakan rasa gembira itu bisa tersebar ya terhadap tetangga-tangganya. Ya. Menyebarkan positif ya. Itulah bentuk rasa syukur yang dilakukan oleh hamba ketika anak lahir, yaitu dengan melakukan akikah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zaman dahulu itu tradisi jahiliyah itu kalau ada yang lahir itu disembelih kambing lalu darahnya itu diusapkan kepada bayi. Dan dilumuri di tembok-tembok, di dinding-dinding. Ya, seperti itu katanya untuk menolak balak dan lain sebagainya. Ya, itu zaman jahiliyah. Atau di tempat kita mungkin ada tradisi-tradisi seperti itu ya. Maka di situ diluruskan dalam syariat, bahwasanya ada syariat akikah itu tadi. Dengan menyembelih kambing ya, 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Nah, kemudian poin yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah adalah memberi nama baik. Nah, ini memberi nama baik. Jadi Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Di antara keindahan itu adalah memberi nama baik kepada sang bayi, sang anak. Ya. Secara umum memberikan nama baik memiliki makna yang positif, ya. Tidak memiliki makna yang buruk. Ya. Jadi Islam itu Allah itu menghendaki kemudahan.
Innallaha yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam surat Al-Baqarah, Allah itu menghendaki kemudahan. Kalau memberi nama jangan menyulitkan gitu maksudnya. Atau membuat sesuatu yang harus pas gitu. Atau yang namanya panjang sekali. Ya, menyulitkan ya. Jadi yang mudah aja. Simpel, yaitu kembali kepada urf ya, kembali kepada adat. Kalau memang butuh marga ya dikasih marga untuk menjadi identitas. Kalau ini tuh keluarga si fulan ya. Seperti anak saya itu Asidik ya, Asidik itu dari bapak juga Asidik, dari kakek juga Asidik. Bani Asidik gitu istilahnya. Ya terserah monggo ya untuk menguatkan nasab tadi ya. Diberi nama yang baik. Dulu ketika itu ada kasus ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu bersabda, nama yang paling disenangi oleh Allah kata Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman ya. Dan nama yang paling baik adalah Harith dan Hammam ya. Dan nama yang paling buruk adalah Harb dan Murrah ya. Nanti ada kisahnya. Harb itu artinya suka perang, Harb itu perang, jadi suka gelut. Atau Murrah itu pahit ya, artinya kikir dalam bahasa Arabnya ya. Murrah ya. Jadi yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, Nabi Muhammad SAW memberi nama putra Abu Thalhah dengan nama Abdullah dan putranya Al-Abbas dengan nama Abdullah. Ya. Dan putra beliau sendiri menamakan dengan Ibrahim. Putra Nabi Muhammad SAW namanya dinamakan Ibrahim radhiyallahu taala anhu, yang meninggal masih muda ya. Nama Ibrahim seperti bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Adapun putra Abu Usaid, beliau beri nama Al-Mundhir, yang memberi peringatan, dan banyak nama-nama yang diberikan oleh beliau. Nah, di sini mengandung makna yang luas. Ya. Amrun ya muyassar ya. Amrun wasi'. Monggo terserah ya. Yang penting mengandung nama yang baik, makna yang baik. Ya, jadi syariat melarang memberikan nama buruk atau nama terlarang. Pernah atau nama yang membuat rancu, nama yang membuat salah paham. Termasuk yang tidak Rasul sukai, ini sifatnya makruh tanzih ya, bukan tahrim, bukan haram ya. Menamakan Yasar, Robah dan Naji, yang artinya Yasar, Robah dan Naji. Karena apa beliau tidak suka? Karena ketika engkau mengatakan apakah Yasar ada di sini? Yasar itu mudah atau kemudahan, mudah. Atau Robah itu keberuntungan, atau Najih itu apa? Kesuksesan. Apakah si fulan di sini artinya menunjukkan nama Najih, berarti kan apakah Robah ya contohnya? Apakah untung di sini? Ya kita namanya. Kalau nama di Indonesia kan apakah untung di sini? Di sini nggak ada keuntungan. Di sini nggak ada untung. Artinya membuat sesuatu yang rancu maknanya. Meskipun baik. Hal itu aja diperhatikan sama Rasul SAW. Nah, hal-hal yang seperti itu atau barokah. Di mana sih barokah ketika ditanya tidak ada barokah? Artinya seperti doa. Artinya harusnya dia barokah, tapi karena menjadi rancu tadi, jadi salah paham, jadi malah kesannya tidak ada barokah. Seperti itu bisa dipahami ya. Artinya nama-nama yang bisa menimbulkan kontroversi lah intinya gitu. Kalau kita bahasakan secara umum ya.
memberikan makna yang optimis dan yang baik, yang positif, yang tidak menjadi bumerang, ya, tidak menjadi bumerang. Pernah beliau mengubah nama-nama yang tadinya buruk menjadi nama-nama yang tidak buruk, ya, yang boleh digunakan. Contoh mengubah nama Asiyah, yaitu orang yang bermaksiat, menjadi Jamilah, yaitu yang cantik, ya. Atau Asram menjadi Zar'ah dan lain sebagainya. Hazan, ada yang namanya Hazan, mengubahnya menjadi Sahal dan lain sebagainya. Demikian juga nama-nama yang mengandung penyucian diri, itu juga kurang disukai, ya, makruh, artinya kurang disukai. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la tuzakku anfusakum, jangan kalian menyucikan diri sendiri. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah lebih mengetahui dengan orang-orang yang berbakti, orang yang berbakti di antara kalian. Seperti contoh Abul Hakam dulu. Abul Hakam itu adalah, kalau dibahasakan berarti orang yang memiliki hukum. Nah, ini kan mensucikan diri, ya. Mensucikan diri. Artinya Al-Hakam itu adalah, Abul Hakam sejatinya adalah Allah saja yang pantas disebut Al-Hakam, kata beliau. Kata Rasulullah SAW. Nah, maka diganti dengan Syuraih, ya. Syuraih artinya yang berlapang dada, ya, Syuraih, ya. Kemudian ada kisah yang menarik ini. Ada suatu saat sahabatnya yang bernama Yang kisah pertama dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta disebutkan Rasulullah ingin meminta bantuan kepada seseorang untuk memerah susunya, susu kambing, ya, susu kambing itu. Kemudian ditanya, siapa yang mau memerah susu kambing ini? Maka ada seorang berdiri dan menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa namamu? Namaku adalah Murrah atau Kikir tadi, ya. Nah, ini nyambung ke sini tadi. Maka beliau ngomong pada orang ini, kamu duduk aja, yang lain. Kemudian ada saya mau. Terus ditanya sama Rasulullah, siapa namamu? Namaku Harb. Tadi yang di Harb itu kan perang. Kemudian Rasulullah menimpali, ya udah kamu duduk aja, nggak jadi. Yang lain. Kemudian yang terakhir, namamu siapa? Nama saya Ya'shi, ya, Ya'shi. Maka beliau baru menyuruh, ya udah kamu aja Ya'shi, kamu yang memerah susunya, ya, gitu. Jadi dari situ aja, dari kisah itu Rasulullah enggan, ya, enggan secara langsung, hanya karena orang itu memiliki nama yang kurang baik. Jadi Rasulullah tidak suka untuk mempekerjakan orang yang memiliki nama yang buruk, itu istilahnya, ya. Jadi kalau kita punya teman punya nama buruk, kita panggil dengan nama yang baik, ya. Tapi ada kasus juga bahwasanya ya, ada seorang, ya, yang bertemu beliau, namanya Sa'ib, ya. Rasulullah tanya, kamu namanya siapa? Sa'ib itu yang ditinggalkan dalam bahasa Arab, artinya negatif, ya. Lalu beliau bersabda, jangan pakai nama Sa'ib, ganti Abdullah saja atau yang lain. Maka perawi berkata, jadi mereka nggak mau merubah namanya. Karena apa alasannya? Yaitu pemberian nama bapak saya, kan gitu. Sebagian teman-teman kan ada yang alasannya seperti itu. Itu udah tahu namanya jelek, tapi nggak mau diubah namanya karena menghormati pemberian nama orang tua, gitu kan. Maka qadarullah wa masyafa'al, sebelum anak itu meninggal, dia telah kehilangan akal sehatnya. Jadi gila, walanya itu gila. Jadi apa di sini kita bisa mengambil faedah? Jadi nama itu
apa ya? Bisa mempengaruhi apa ya? Alam bawah sadar. Bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita secara tidak langsung. Jadi kalau yang namanya hazan tadi, sedih, kalau tidak diubah namanya, dia akan senantiasa terus bersedih, ya. Atau ya hazan. Ada kisah yang kedua itu juga Rasulullah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah menanyakan sahabat yang mendatanginya. Beliau berkata, "Siapa namamu?" "Namaku Hazan." "Enggak, saya enggak mau manggil kamu Hazan," artinya sedih. "Anta sahal, bal anta sahal." "Kamu adalah orang yang sahal," artinya mudah. Alasannya sama tadi, orang tadi tidak mau mengubah namanya karena lagi-lagi pemberian orang tua. Maka Ibnu Musayyib berkata, ternyata orang itu selalu tampak bersedih setelah itu. Jadi namanya menunjukkan sifatnya, ya, selalu cemberut, ya. Begitulah pentingnya memberikan nama kepada anak-anak kita. Dan Umar juga gitu, ya. Umar juga benci kepada orang yang punya nama, apalagi keturunannya, tempatnya itu jelek-jelek semua. Itu Umar sampai sudah kamu tuh ya pergi dari orang seperti itu, ya, tidak menghardik orang seperti itu, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam mencukur rambut bayi, ya, ketika dihilangkan kotorannya pada hari ke-7 itu, ya, dianjurkan sedekah, ya, berupa perak seberat timbangan rambutnya, ya. Dan juga ada perintah untuk dikhitan, ya. Ada serangkaian fitrah yang harus dilakukan. 6. 1 dirham, ya. Dulu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ketika menyukur rambut putranya anaknya, ya, menimbang rambutnya, dan ternyata Fatimah ya Hasan, ya, putranya Hasan, ya. Ketika ditimbang maka beratnya 1 dirham atau kurang, dan disedekahkan dengan senilai itu. Jadi 1 dirham itu kalau kita rupiahkan mungkin sekitar 90 ribuan, ya. Nah, dan juga dicukur ahsannya bersih, ya, secara bersih. Tidak seperti pelangi, ya, tidak dicukur pelangi atau kozak istilahnya. Kozak dalam syariat itu haram, tidak boleh kozak. Artinya menyukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain, ya. Jadi mirip pelangi istilahnya. Nah, jadi kozak itu dilarang dalam syariat, baik yang ketika bayi ketika dicukur atau dewasa, itu kozak tidak boleh, karena itu bentuk tasyabuh, ya, tasyabuh kepada potongan orang-orang yang fasik, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Cuma sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada poin di sini bagaimana Rasulullah SAW ketika bermain dengan putranya Al Hasan, ya, pernah beliau alaihissalatu wassalam menjulurkan lidahnya kepada Al Hasan bin Ali. Jadi beliau bercengkrama dengan lidah dan mulut, artinya mencium, ya, mencium. Ya, ini adalah bentuk kasih sayang beliau alaihissalatu wassalam kepada anak-anak, ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar ke pasar sambil berpegangan pada tanganku. Beliau berjalan mengelilingi pasar, kemudian pulang dan duduk di masjid dengan kedua tangan merangkul lutut. Beliau bertanya, "Mana si kecil yang lucu itu? Panggilkan dia." Maka Al Hasan pun datang dan berlari langsung melompat ke pangkuan beliau alaihissalatu wassalam, kemudian
Rasulullah SAW mencium mulutnya dan mendoakannya. Setiap kali melihat keharmonisan antara anak dan bapaknya itu, Abu Hurairah selalu menangis ya, setiap kali melihat Al Hasan ya, ketika sudah ditinggal bapaknya, selalu menangis. Kemudian iya, artinya menangis bagaimana kasih sayang seorang nabi kepada seorang kakek kepada cucunya ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memberi julukan ayahnya dengan nama anak. Memberikan julukan ayahnya dengan nama anak ini dalam syariat ya. Ada istilahnya kita menamakan dengan nama anaknya, anak bapaknya ya. Namanya Syuraih berarti anaknya Abu Syuraih, seperti itu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian tentang syariat khitan, kapan waktunya? Secara ringkas, waktunya itu dikembalikan kepada urf ya, kepada adat. Nah, karena tidak ada syariat yang menentukan kapan waktu untuk dikhitan. Meskipun yang sampai kita dengar menurut kedokteran itu yang paling baik itu adalah ketika masih bayi. Karena organnya itu sedang tumbuh dengan cepat ya. Adapun anggapan kejawen atau istilahnya yang kalau terlalu kecil disunat tuh katanya nggak bisa besar. Ya itu tidak ada, itu hoax saja ya. Nah, kalau di kalangan salaf bagaimana? 6. Dari Imam Ahmad pernah mengatakan dahulu Al Hasan Al Basri memakruhkan khitan pada hari ketujuhnya. Kemudian Imam Hambal mengatakan tidak masalah bila anak dikhitan pada hari ketujuh dari kelahirannya ya. Al Hasan ini menilai makruh dari hal untuk menghindarkan diri dari tasabuh dengan orang-orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak menjadi masalah. Kemudian Ibrahim menghitan anaknya Ishak saat usia 7 hari dan menghitan Ismail pada saat usia 13 tahun. Demikian yang disebut dalam Al-Khalal. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibnul Qayyim menyimpulkan bahwasanya Nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Jadi tidak ada hadis yang dapat dijadikan pegangan sebagai bukti kapan untuk dikhitan. Ya, tidak ada bukti atau dalil yang mengharuskan kapan khitannya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian bagaimana bentuk kasih sayang Rasulullah SAW? Sebagaimana beliau itu pernah diompoli ya. Rasulullah itu kebiasaan beliau alaihissalam, termasuk akhlak mulia beliau alaihissalam, ketika didatangi anak yang masih kecil pasti beliau langsung memangkunya. Jadi langsung dipangku sama beliau alaihissalam. Dan pernah ada bayi kencing di atas pangkuan beliau. Namun beliau tidak langsung menghardiknya, ya, tidak langsung menyerahkan bayi kepada keluarganya, sehingga memberikan kesan yang ya tidak baik, ya, terganggu. Ya. Nah, ada dikisahkan bahwasanya seorang bayi laki-laki pernah mendatangi beliau alaihissalam. Lalu bayi itu kencing di atas pangkuan beliau alaihissalam. Maka Nabi meminta air dan menyipratkannya ke bekas kencing bayi laki-laki itu. Jadi kalau bayi laki-laki yang masih belum makan, ya masih minum ASI,
yang belum makan itu cukup dipercikkan saja. Adapun bayi perempuan kalau ngompol, maka beliau pernah memerintahkan agar pakaiannya yang terkena kencing itu dicuci. Ini sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, jadi hal seperti itu tidak menjadikan, kadang seorang kan risih atau memarahi anak itu ya. Tapi tenang ya, tidak, ya mungkin refleks saja. Kalau refleks ya manusiawi ya kalau refleks. Tapi tidak sampai menyakiti anak-anak itu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa syariat lagi yang masih banyak, beberapa hal, namun karena waktunya terbatas ya. Berapa menit nih? Ini sebenarnya ada kasus ini. Kasus yang ketika apa yang bisa dilakukan ketika umur 0 sampai 3 tahun ya menurut psikolog. Kalau kita sekarang beralih ke pandangan psikolog ya. Oleh Ani Kristina, seorang psikolog asal Malang juga kalau nggak salah ini. Bagaimana mendidik anak mandiri. Bagaimana mendidik anak mandiri di usia dini. Jadi anak-anak itu kata psikolog ya, sebenarnya seorang anak yang mandiri itu memiliki karakter yang luar biasa, bisa percaya diri, disiplin, semangat belajar, mau berjuang untuk berprestasi, serta piawai dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Sebaliknya, anak-anak yang tidak terbiasa mandiri akan memiliki karakter rendah diri atau istilahnya insecure atau inferior ya. Yang mana karakter yang tidak mandiri atau rendah diri ini adalah rawan bullying, rawan dibully. Ini sebabnya itu menurut penelitian yang beliau lakukan. Ya. Dan rawan dijahili sama teman-temannya. Hidupnya tidak teratur, kemudian menjadikan anak itu malas beraktivitas dan selalu kebingungan setiap menghadapi masalah hidupnya. Kemudian poin yang kedua, mengapa harus anak mandiri, kata beliau, karena semasa masih kecil selalu dilayani kebutuhannya, selalu dicukupi, selalu dipenuhi semua keinginannya. Jadi menjadikan anak itu kurang struggle ya, kurang bisa berjuang, terbiasa dengan kemudahan, kurang memahami kesulitan, sehingga tidak punya keterampilan dalam sesuatu. Nah, yang menjadikan dibully tadi, karena anak yang dibully kan dia merasa tidak punya keterampilan, tidak punya keistimewaan, menjadi inferior ya. Kemudian poin yang ketiga, kemungkinan anak itu cerdas secara ma'rifis, secara kecerdasan IQ-nya. Namun kalau dia tidak dikelola, dia tidak bisa mengelola dirinya sendiri hingga usia 16 tahun. Seperti kegiatan makan, menyiapkan makan, ya, berpakaian, membereskan kamar, menata barang-barang pribadi yang masih butuh bantuan ya, butuh pembantu istilahnya. Maka anak ini sampai-sampai tidak tahu kalau seandainya tali tasnya itu terputus, apa yang harus dilakukan? Bingung dia. Kalau sepatunya sobek atau sendalnya putus, dia bingung harus bagaimana. Nah, dan poin yang keempat, kemandirian itu membantu mendewasakan kecerdasan emosional. Jadi dalam Islam itu mendidik anak itu tidak hanya aspek intelektual saja, tapi juga ada aspek
emosional. Jadi kita dihasung untuk bisa melatih kemandirian anak secara emosi, atau melatih kemandirian untuk menumbuh kembangkan, mendewasakan kecerdasan emosional anak. Kemudian yang kelima, membiasakan menegakkan sholat tepat waktu, ya, sehingga muncul kesadaran dalam diri anak, lalu menjadi rasa kebutuhan. Jadi setelah terbiasa menjadi apa? Kebutuhan. Kemudian poin yang keenam, mengapa harus mandiri? Karena masa depan akan menjadi suram ketika anak-anak itu mulai beranjak dewasa, sehingga kita dapati anak remaja yang ingin menikah bingung dia harus mengapain, karena dia tidak punya rasa tanggung jawab. Dipikirnya nikah itu hanya senang-senang gitu ya, padahal dia ngepek anak orang kan, ngomong anak orang kan. Jadi ada sifat tanggung jawabnya ketika mau nikah itu, ketika dewasa dia tidak punya kemandirian finansial, kemandirian dalam emosional, maka bingung harus bagaimana. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi dalam usia 3-4 bulan, ya, 3-4 bulan, maka di situ ada fitrah kemandirian anak dalam duduk, merangkak dan berjalan. Ya. Perlu kita sadari bahwa setiap anak lahir itu punya fitrah, ya, fitrah alamiah untuk bisa dia belajar mandiri. Nah, maka di situ peran orang tua adalah menstimulus, yaitu merangsang, melatih kemandirian anak itu sesuai tahapan usia, ya, sesuai tahapan usia. Seringkali orang tua tidak sadari bahwasanya rasa kasih sayang dan keinginan orang tua itu justru ternyata menjadi salah satu penghambat, ya, menghambat mereka menjadi tumbuh atau menjadi individu yang tumbuh mandiri sejak dini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada fase 3-4 bulan, maka kita ketahui bahwasanya balita itu, bayi itu mulai berkembang ototnya itu berkembang dengan pesat. Jadi otot leher mulai menguat. Kita dapati bayi itu umur 3 bulan, 4 bulan sudah mulai dengak-dengak kayak gini, sudah bisa dengak gitu ya, mengangkat kepalanya saat berbaring di atas perutnya, ya. Dan otot tangan, kaki juga mulai kuat, ya, kakinya sudah mulai jejek-jejek biasanya. Nah, kemudian fase 4-6 bulan itu semakin kuat, ya, dia bisa mengangkat kepala, sudah mulai bisa guling, mulai belajar duduk, ya. Kemudian fase 7-8 bulan dia sudah bisa duduk sendiri tanpa ditopang dan berbaring lalu duduk sudah bisa. Di sini jamaah sekalian ada hal yang perlu diperhatikan, di mana ini umum terjadi, kesalahan ini umum terjadi, yaitu meletakkan bayi pada posisi pasif yang mereka belum siap, ya, seperti didudukkan, ya, merangkak atau berdiri. Jadi buru-buru, ya, namanya orang tua kan buru-buru memberi alat bantu, ya, alat bantu seperti jalan, alat bantu merangkak atau dan lain sebagainya. Maka menurut medis, ya, seperti disebutkan di sini, memberi alat bantu itu tindakan yang berbahaya, ya, berbahaya. Karena dapat menghambat eksplorasi dan kemampuan menyeimbangkan kaki dan menjadikan abnormal saat berjalan. Nah, ini kasus ini terjadi pada salah satu keluarga saya yang dulu pernah mungkin dipaksa jalan, ya. Saya belum waktunya. Maka dewasanya itu jalannya ya agak mereng-mereng gitu. Agak gitu, kakinya agak ya kurang simetris kalau jalan. Nah, itu ada kasus seperti itu. Nah, itu pun terjadi. Kemudian fase 9-10 bulan anak sudah mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit atau miring dengan berpegangan pada perabotan rumah sekitar rumahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini sudah 1,5 jam ya. Gimana? Mau lanjut? Hah? Cukup ya? Kita dengan sesi tanya jawab ya. Ya 10 menit atau 15 menit paling lama. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya yang hal-hal yang berkaitan dengan insya Allah selanjutnya adalah tahapan ASI, empati dan penyapihan. Kemudian ada kasus terlambatnya bicara. Ya, ada kasus terlambatnya bicara. Apa itu yang? Kenapa kok ada anak umur 4 tahun kok belum bisa ngomong? Ternyata secara ringkas kasus itu ditemukan adanya empati yang kurang baik. Jadi ketika cuma dikasih hal-hal yang sifatnya lembut ya, blenderan gitu. Jadi tidak ada organ yang berjuang di organ wicara itu, sehingga menyebabkan dewasanya lemah dalam berbicara. Nah, itu akan kita bahas secara detail bagaimana empati yang benar. Intinya bagaimana cara anak itu ketika sudah mulai berbicara itu fasih dalam melantunkan Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang bagus. Itu ada pengaruhnya nanti empati itu. Nah, tentunya semuanya itu seperti penyapihan, bagaimana cara menyapih dengan benar. Menyapih dengan benar supaya tidak membohongi diri sendiri dan membohongi bayi. Kan biasanya orang tua kan ngasih sesuatu yang pahit ya, atau sesuatu cairan itu, sehingga biar kapok itu anak itu. Maka di situ disebutkan itu ada hal yang tidak terpuji, artinya membohongi diri sendiri yang akhirnya bisa menularkan anaknya itu. Ya, maka seperti apa? Ada istilahnya nanti ada teknik komunikasi iman. Nah, di situ ada pentingnya komunikasi yang baik antara ibu dengan anak. Jadi bagaimana anak itu supaya bisa sadar dia melepaskan neneknya itu. Nah. Kemudian ada istilahnya panduan latihan kemandirian usia 2-3 tahun, yaitu istilahnya toilet training. Apa istilahnya kalau di kita itu? Tatur. Nah, menatur. Ya. Menuntaskan toilet training atau tatur itu bisa dimulai sejak 2 pekan bayi. Sejak bayi lahir 2 pekan itu sudah bisa dimulai, kata psikolog sini, kedokteran, sudah bisa. Ya, sudah bisa dilatih sejak 2 pekan. Jadi gimana intinya anak itu tidak terikat ketergantungan dengan pampers, ya kan, gitu. Dengan popok sekali pakai itu tadi. Nah, bagaimana anak 2 atau 3 tahun itu tuntas toilet training, kemudian bagaimana dia bisa melepas bajunya, ya, celananya, ya. Bagaimana dia bisa mengambil makan dan minum sendiri. Bagaimana dia bisa membereskan mainannya sendiri. Nah, itu hal-hal seperti itu yang menjadi permasalahan kita orang tua, khususnya malah ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya, ini kembali sebenarnya tergantung niat dan kesungguhan ibunya, itu paling penting sebenarnya untuk menyapih dan lain-lain. Kadang kalau kasus saya pribadi, ketika saya tanya, maka ibunya yang kadang nggak rela melepas. Jadi suaminya kadang sudah ingin, ayo udah waktunya sapih ini, tapi kadang ibunya yang nggak mau, masih pengen, ya kasihan gitu kan. Memang sebenarnya hal-hal seperti itu harus dibangun niat ya, ketulusan niat dan iman tadi. Bagaimana bilang ke anak itu, kan anak umur segitu menyapih kan sudah mulai paham ya, sudah bisa paham ucapan orang tua. Bagaimana orang tua itu menanamkan keimanan usia dini, bahwasanya itu adalah perintah Allah dan Rasulnya, ya kan. Allah mencintai orang yang sabar, seperti itu. Ya, sabar, dididik kesabaran. Karena Allah cinta kesabaran, mencintai orang yang sabar. Orang yang melakukan perintah Allah akan menyayangi hambanya dan sebagainya. Hal-hal berkait dengan iman itu nanti Allah sendiri akan memberikan taufik, biasanya seperti itu. Bagaimana anak itu dengan sendirinya sadar dan melepaskan nenen, bukan karena tadi dibohongin tadi, karena tidak enak nenennya atau apa tadi, dikasih apa itu.
kecap atau kasih temulawak. Ya seperti itu. Waliyadzubillah itu ternyata kurang baik ya. Karena kita pernah dulu melakukan kesalahan itu ya kan. Pas anak-anak pertama itu masih pakai cara itu. Ya, itu ternyata tidak bagus, tidak baik. Membohongi diri sendiri dan anak. Jamaah sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan. Untuk selebihnya insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, melanjutkan 0 sampai 3 tahun terkait dengan kemandirian anak, dan juga selanjutnya adalah usia 4 sampai 10 tahun. Nah, selanjutnya kalau ada yang bertanya mungkin bisa kita tampung dan kita sharing ya, karena jamaah sekalian ketahui kami pribadi bukan ahlinya dalam parenting, tapi hanya share pengalaman ya. Nah, saya fakultasnya adalah pendidikan bahasa Arab, larinya ke parenting. Oh bisa seperti itu ya, alhamdulillah taufik dari Allah. Karena pengalaman tadi punya anak 5 ya lumayan ya, ada pengalaman hidup. Ada kesalahan-kesalahan kita perbaiki dan kita share ya, kita share bareng-bareng ya. Nah, barakallahu fikum. Oke, jazakumullah khairan sudah mengikuti dari awal sampai terakhir. Semoga majelis kita yang ya sedikit ini, yang cukup singkat ini bermanfaat bagi anak pribadi sebagai pemateri, sebagai pembelajar, juga antum semua yang berada di sini dan di online dan yang sebagainya. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.